Perkenalkan, nama saya Angger Herlambang. Saya dari Prodi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana. Pada proyek ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat sensor suhu dan sensor cahaya untuk sarang burung walet. Kira-kira rangkaiannya seperti ini. Bahan yang dibutuhkan atau yang harus ada pada project board ini pertama adalah DHT11 sebagai sensor suhunya, kemudian ada sensor cahaya atau LDR, kemudian resistor yang kecil ini jika diperlukan. Resistor saya menggunakan 5K 6 ohm, kemudian ada ESP32 dan kabel jumpernya sesuai kebutuhan. Untuk DHT11 memiliki 3 bagian, yaitu VCC, data, dan ground. Ada bagian ini VCC, data, dan ground. VCC akan dihubungkan ke plus. Ini ya, VCC akan dihubungkan ke plus. Kemudian ground akan dihubungkan ke minus, dan yang data yang tengah akan dihubungkan ke GPIO. Di sini saya menghubungkan ke GPIO 4. Fungsinya untuk mengirimkan data dari DHT11. Jadi sensor akan membaca suhu lalu mengirimkannya ke ESP32-nya. Kemudian pada LDR-nya ini bebas, minus plusnya yang mana terserah, dibolak-balik tidak apa-apa. Pada minus nanti diberikan resistor seperti ini. Minusnya diberikan resistor 5K 6 ohm yang dihubungkan ke minus. Ini ya, kehubungkan ke minus. Ini minusnya terhubung ke ground. Sementara jumper untuk yang terhubung ke GPIO ini satunya lagi kan terhubung ke GPIO 36. Itu untuk mengirimkan data cahayanya. Sementara yang plus yang ini dia akan tersambung ke VIN atau 5 volt. Seperti itu. Kemudian untuk blinknya dapat dibuat seperti ini. Untuk blink kita membuat ada 5 komponen, yaitu pertama superchart untuk membuat diagramnya, kemudian ada label value untuk menampilkan berapa suhu dan cahayanya, dua ini. Kemudian ada button on off, ada slider untuk mengatur batas cahaya dan suhu, dan 4 virtual LED yang berguna sebagai tanda batas atas dan tanda bawah suhu dan cahaya. Pada superchart ini kita mengisi data streamnya. Jadi kita isi data streamnya, kemudian kita isikan nama. Kita isikan nama, jadi cahaya dan suhu. Kita membuat 2 data stream. Kemudian pada isi dari data stream kita berikan input. Untuk cahaya saya berikan inputnya V6. Pada suhu saya berikan inputnya V5 dengan sufiknya derajat Celcius. Untuk y-axis nya kita auto saja. Kemudian pada label value, untuk cahaya saya isikan input yang sama, kemudian labelnya saya beri pin dot slash yang berguna untuk membuat angkanya jadi bulat atau integer.
Yang suhu saya juga sama ya, inputnya V5 seperti ini. Saya berikan slash pin dot slash juga. Kemudian untuk batas tingkat cahaya atau slider itu untuk mengatur batas atas suhu dan cahaya tadi, saya berikan outputnya V10. Kemudian untuk desimalnya saya kasih pagar 1. Untuk yang suhu juga sama, saya berikan outputnya V11 dengan 1 pagar. Oh ya, untuk slider ini saya berikan batas tingkat cahayanya 50 karena untuk LDR tempat saya maksimalnya 50, kemudian untuk suhunya saya berikan 100. Untuk button saya berikan V7 outputnya, saya ubah ke switch ya. Untuk labelnya saya berikan nama off dan on seperti ini. Begitu. Kemudian untuk source code seperti ini. Jadi kita mendefinisikan dahulu blink print serial untuk blinknya, kemudian ada DHT type DHT11 dan mendefinisikan DHT pinnya. DHT pin itu dia mengarah ke berapa DHT-nya, ke pin berapa. Kemudian include-nya ada include wifi.h, include wifi client.h untuk ESP32, kemudian include blink simple ESP32.h dan include DHT.h. Kemudian di sini kita membuat variabel authentication out dengan tipe data char. Ini kita dapat dari Blink, bisa dengan mengirim email atau mendapatkannya langsung dari Blink. Kemudian ada char SSID, ini adalah nama WiFi kita. Ada char pass, itu password untuk password WiFi kita. Kemudian ini kita membuat variabel, ada pin LDR, pin DHT. LDR ini saya arahkan ke GPIO 36 pada rangkaian tadi. Rangkaian ini saya arahkan ke GPIO 36 ini. Untuk arahnya sendiri bisa menggunakan gambar ini, .mcu32s pinout yang bisa dicari di Google. Kemudian ada pin DHT. Pin DHT itu yang ini tadi, saya arahkan ke 4 atau pin nomor 7, nilainya 4. Ini GPIO 4. Kemudian untuk LED ini kita bisa tidak pakai karena LED kita menggunakan virtual LED, yaitu ini kita buat di sini ya, widget LED, green LED LDR-nya tadi ya, yang V0, kemudian red LED LDR V1, V2 dan V3 ini untuk DHT. Kemudian kita deskripsikan DHT-nya, kita memakai DHT tipe berapa sama pin DHT-nya tadi. Kemudian kita membuat blink timer. Kita membuat set point. Set point ini berguna untuk slidernya.
kemudian int nyala sama dengan 0. Ini berguna untuk button on off nya. 0 ini artinya mati, sementara 1 nanti nyala. Kemudian untuk pengiriman datanya kita menggunakan void send sensor. Di sini kita melakukan pengiriman data. Yang pertama ada DHT11, kita buat dulu float T sama dengan DHT read temperature untuk membaca temperaturnya. Kemudian jika gagal nanti akan menampilkan tulisan fail to read from DHT sensor. Kemudian ini blink virtual read, ini akan mengirimkan datanya ke blink. Kemudian if T suhunya lebih dari set point yang slider tadi yang kita buat, itu nanti dia akan menampilkan red LED nya akan menyala, kemudian green LED nya akan mati. Tapi jika dia tidak di atas, suhunya tidak di atas atau melebihi set point DHT, maka red LED nya akan mati dan green nya yang akan nyala. Untuk LDR prinsipnya sama, jadi kita buat dulu float LDR sama dengan analog read pin LDR yang sudah kita buat ini. Kemudian ini untuk rumus cahayanya, jadi LDR atau hasil cahaya yang dibaca dari sensor itu nanti akan dikali dengan 0,009768, kemudian ditambah dengan 10. Jika gagal membaca maka akan menampilkan tulisan fail to read from brightness sensor. Kemudian ini kita mengirimkan datanya ke blinknya. Jika LDR atau datanya cahaya tadi melebihi dari set point LDR kita, maka red LED nya akan menyala dan green LED nya akan mati. Namun jika tidak, maka LED merahnya akan mati dan LED hijaunya yang menyala. Ini serial print learn ini untuk kita tampilkan di sini seperti ini. Jika dia gagal akan menampilkan tulisan seperti itu tadi, gagal. Kemudian untuk slider, nah ini untuk slidernya kita bisa menggunakan blink right phase blast ini untuk cahaya. Phase blast untuk suhu, kemudian phase 10 nya untuk cahaya. Kita set pointnya sesuai dengan parameter ASINT integer atau karena bilangan bulat. Kemudian blink red V7 ini untuk parameter untuk on off nya, jadi kalau on nanti 1, kalau off 0, seperti itu. Kemudian pada void setup kita beri delay 5 detik, serial beginnya kita beri 9600 untuk pada serial monitornya. Pin mode, pin LDR input, dia memberikan input. Kemudian blink begin out SSID pass IP address, ini IP address komputer atau laptop kita yang terkoneksi ke wifi menggunakan koma, dan portnya menggunakan 8080. Kemudian serial print learn F sensor begin ini nanti akan ditampilkan pada serial monitor. Kemudian DHT begin time set interval 1000 L send sensor. Kemudian pada void loop kita membuat lagi float T sama dengan DHT read temperature, float LDR analog read pin LDR, ini untuk temperatur, ini untuk LDR nya seperti ini. Ini rumus LDR nya untuk cahaya. Kemudian kita beri delay 1000 milis atau 1 detik. Kemudian kita jalankan blinknya. Jika tombolnya ditekan
maka state-nya akan menjadi satu atau nyala, kemudian akan menjalankan sensor dan timer.run seperti itu. Kemudian untuk serial print ini kita tampilkan pada serial monitor. Jika gagal kita berikan tulisan gagal membaca suhu seperti itu. Mari kita coba. Ini masih gagal membaca karena masih belum saya nyalakan. Seperti ini. Seperti ini ya. Jadi sebelum saya buat on, dia grafiknya tidak akan berjalan, programnya tidak akan berjalan. Namun setelah saya tekan on, grafiknya akan membaca sebentar. Mohon maaf tadi ada kesalahan, jadi saya juga kurang tahu. Untuk source code-nya tetap sama seperti tadi. Jadi ini tadi saya harus upload ulang programnya baru dapat berjalan. Sama satu lagi, agar dapat terkoneksi ke Blink kalian harus memulai server Blinknya dahulu ya, menyalakan server Blinknya. Untuk menyalakannya seperti ini. Pertama kalian harus download dulu server Blinknya. Ini kita akan membuat local server, kemudian kita cek Java version kita menggunakan Java strip version minimal Java 11. Kemudian kita secara default servernya akan berjalan pada port 8080 dan aplikasi portnya atau yang pada handphone akan berjalan pada port 9443. Untuk menjalankannya kita bisa menggunakan sintaks atau perintah ini pada Java, pada folder Javanya. Jadi seperti ini kita jalankan pada dimana kita meletakkan file jar tadi yang sudah kita download. Kemudian kita ketikkan perintah Java strip jar server strip 0.41.14.jar strip data folder. Ini folder temporary-nya nanti akan kita taruh di mana. Kemudian jika sukses akan muncul tulisan Blink server successfully started. Dengan begitu kita dapat menjalankan atau memantau Blink dari memantau program kita dari Blink pada aplikasi handphone kita. Sini saya coba upload ulang. Nah, sudah berjalan. Seperti ini. Ini untuk batasnya ya. Sementara ini suhu, ini intensitas cahayanya. Untuk batasnya tadi kita bisa mengaturnya melalui Blink kita.
seperti ini. Kita bisa atur batasnya, tingkat cahayanya. Ini tingkat cahayanya 14. Jika dia kurang dari 14 maka dia akan gelap. Tapi jika lebih dari 14 maka dia akan terang. Kita bisa ubah ini misal menjadi 26, maka dia akan menjadi gelap. Namun jika lebih dari 26 dia akan menjadi terang. Saya nyalakan sensornya. Saya nyalakan flash saya. Suhunya maksudnya cahayanya akan naik menjadi 50. Dia akan menjadi cahaya terang. Kemudian saya matikan flash saya. Dia akan kembali menjadi gelap seperti itu. Saya turunkan lagi, dia akan menjadi terang. Begitu juga dengan suhu. Suhu ini saya set di angka 19, 18. Jika saya naikkan ke 37, dia akan menjadi suhu dingin. Jika saya turunkan lagi ke 26, dia akan menjadi suhu panas. Seperti itu. Untuk mencoba suhunya, saya akan menggunakan lilin. Seperti ini. Suhu pada handphone saya akan naik. Keempat, saya akan berikan batas suhunya ke 35 ya. Seperti ini, 35. Jika dia lebih dari 35 maka dia akan menampilkan suhu panas. Namun jika dia ini saya jauhkan lilinnya, suhunya akan perlahan turun. Mungkin untuk penurunannya agak lama, jadi mungkin nanti akan saya skip. Sudah 36. Nanti kalau dia turun ke 35, dia nanti akan menjadi suhu dingin. Nah, seperti itu. Dia sudah turun. Memang prosesnya agak lambat. Ini jika saya set ke 30 atau 20-an, dia nanti akan menjadi panas lagi. Kalau saya buat ke sekitar 30-an, di atas 35, dia akan menjadi dingin. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.